Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil PKM kami dengan judul Smart Drone dengan Machine Learning sebagai peringatan protokol kesehatan COVID-19, physical distancing, dan penggunaan masker. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wahyu Fajarullah sebagai Ketua PKM. Selanjutnya ada Eko Yanuar Sobudi, bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Eko Yanarso Putri sebagai anggota 1. Selanjutnya ada Nizar, silakan. Perkenalkan, nama saya Nizar Taufikul Hamam sebagai anggota 2. Oke, di sini saya selanjutnya akan menampilkan latar belakang dari PKM yang kami buat. Nah, latar belakangnya adalah, jadi sebagai warga negara yang baik, seharusnya kita mematuhi peraturan pemerintah terhadap protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau disingkat COVID-19. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, nomor HK 0107/Menkes/382/2020, prinsip umum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 ada 2, yaitu perlindungan kesehatan individu dan perlindungan kesehatan masyarakat. Perlindungan kesehatan individu mencakup menggunakan alat pelindung diri berupa masker, membersihkan tangan secara teratur, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Sedangkan perlindungan kesehatan masyarakat meliputi kegiatan promosi kesehatan, penyediaan sarana cuci tangan, penegakan kedisiplinan, melakukan pemantauan kondisi, pelacakan kontak erat, pemeriksaan rapid test atau real-time polymerase chain reaction. Data diambil dari Kementerian Kesehatan 2020. Selanjutnya latar belakang kedua yaitu jadi upaya untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Indonesia itu dibuat kelompok khusus yang dinamakan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 atau biasa disingkat Satgas. Nah, dalam Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2021, Satuan Tugas COVID-19 diberi tugas untuk memantau, mengendalikan, dan evaluasi keadaan di daerah masing-masing. Protokol yang diterapkan untuk masyarakat yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan. Menjaga jarak dengan orang lain merupakan upaya pencegahan agar terhindar dari droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin. Data diambil dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tahun 2021. Nah, biasanya dilakukan operasi di titik strategis seperti di wilayah Purbalingga. Nah, paling banyak kerumunan adalah alun-alun Purbalingga, gedung olahraga, dan objek wisata seperti Owabong, sehingga tidak jarang dilakukan operasi di titik itu. Data diambil dari bidang pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Satpol PP Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Selanjutnya latar belakang yang ketiga adalah meskipun sudah ada satuan tugas COVID-19, jadi masih ada pelanggaran protokol kesehatan yang ditemukan. Nah, pelanggaran protokol kesehatan biasanya ditemukan di tempat terbuka seperti tadi gedung olahraga, alun-alun, tempat wisata, dan masih banyak lagi. Salah satu contoh bentuk pelanggaran COVID-19 yaitu ketika pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Kasus pelanggaran protokol kesehatan mencapai 2.126. Pelanggaran protokol kesehatan tersebut menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia. Dari data tersebut sangat perlu dipertimbangkan kembali dalam penanganan protokol kesehatan COVID-19. Jadi pelanggaran tersebut seharusnya bisa dihindari ataupun bisa dikurangi. Data diambil dari Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2020. Selanjutnya latar belakang keempat, jadi dengan adanya perkembangan teknologi, tidak sedikit inovasi dari machine learning yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat. Nah, machine learning sendiri merupakan pendekatan dalam kecerdasan buatan yang banyak digunakan untuk menirukan perilaku manusia untuk menyelesaikan masalah atau otomatisasi. Nah, proses machine learning dimulai dari training, mengklasifikasikan, dan regresi. Pada proses training, machine learning membutuhkan data untuk dipelajari. Kemudian proses dilanjut pengklasifikasian
objek berdasarkan ciri tertentu. Setelah proses pengklasifikasi, mesin menerka keluaran dari suatu data masukan berdasarkan data yang sudah dipelajari dalam proses training. Nah, harapannya dengan mesin learning dapat inovasi sistem yang dapat mempermudah satuan tugas dalam penanganan protokol kesehatan COVID-19 di Indonesia. Data diambil dari Ahmad tahun 2017. Nah, PKM ini, latar belakang selanjutnya adalah, jadi PKM ini tuh dimaksudkan agar bisa membuat sistem yang dapat memantau pergerakan masyarakat secara fleksibel dan on time melalui smart drone yang dapat mengidentifikasi pelanggar protokol kesehatan COVID-19, physical distancing secara otomatis, kemudian memberikan peringatan dengan mendeteksi posisi manusia, kemudian menghitung jarak ketika jarak kurang dari batas minimal physical distancing, maka akan dikategorikan sebagai pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Dengan demikian, smart drone ini bisa menjadi salah satu sistem yang dapat mengurangi bentuk pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 dikarenakan sistem pemantauan dan peringatan secara terus-menerus dan otomatis. Selanjutnya, tujuan dari PKM ini adalah yang pertama, membuat rencana smart drone pemantau dan pemberi peringatan pelanggar protokol kesehatan COVID-19, physical distancing, dan penggunaan masker. Tujuan yang kedua adalah mengimplementasikan smart drone pemantau dan pemberi peringatan pelanggar protokol kesehatan COVID-19, physical distancing, dan penggunaan masker. Tujuan yang ketiga adalah mengetahui efektivitas smart drone untuk memantau dan memberi peringatan protokol kesehatan COVID-19, physical distancing, dan penggunaan masker. Selanjutnya, manfaat yang diharapkan adalah yang pertama, mencegah terjadinya pelanggaran protokol kesehatan COVID-19, physical distancing, dan penggunaan masker yang disengaja dengan adanya pemantauan dan peringatan secara otomatis. Yang kedua adalah mempermudah pihak satuan tugas COVID-19 dalam memantau dan mendisiplinkan pelanggaran protokol kesehatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Eko Yanuarso Budi. Oke, kemudian luaran. Saat ini pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 masih terus ada. Perlu adanya penanganan yang lebih fleksibel dan secara terus-menerus. Salah satunya dengan adanya smart drone yang dapat memantau pergerakan masyarakat, kemudian memberikan peringatan jika melanggar protokol kesehatan COVID-19. Kondisi terkini, berdasarkan data monitoring kepatuhan protokol kesehatan tingkat nasional dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Indonesia, data diambil dalam 7 hari terakhir per 22 Agustus 2021. Dari seluruh lokasi kerumunan yang dipantau menampilkan persen data tingkat alokasi tidak patuh memakai masker, yaitu restoran atau kedai sebesar 17,6%, jalanan umum 15,2%, tempat ibadah 11,5%, rumah 11,4%, tempat olahraga 10,2%, termasuk dalam kategori kepatuhan memakai masker kurang dari 60%. Selain itu, dari data tersebut juga menampilkan persen data tingkat tidak patuh menjaga jarak dan menghindari kerumunan tertinggi. Dari seluruh lokasi kerumunan yang dipantau dalam 7 hari terakhir, yaitu restoran atau kedai sebesar 13%, jalanan umum 11,8%, tempat wisata 9,8%, tempat olahraga publik dan ibadah 9,7%, termasuk dalam kategori kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan kurang dari 60%. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa masih perlu dilakukan penanganan lebih baik lagi agar semakin kecil persentase ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan COVID-19. Data diambil dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 2021. Selain itu, berdasarkan laman resmi bidang pembinaan Satlinmas Satpol PP Provinsi Jawa Tengah,
Dilakukan patroli dan pengawasan protokol kesehatan COVID-19 di alun-alun Purbalingga yang diikuti 9 Satpol PP Kabupaten Purbalingga pada tanggal 30 Mei 2021, tepatnya pukul 8 sampai 11 WIB. Tugas melakukan sosialisasi peningkatan disiplin protokol kesehatan COVID-19 sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar, yaitu menutup mulut, hidung, dan dagu. Kemudian mencuci tangan pakai sabun dengan mengalir. Kemudian melakukan jaga jarak. Selanjutnya, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dari kegiatan patroli tersebut, didapatkan hasil kegiatan terdapat 34 pelanggar protokol kesehatan, yaitu diantaranya 28 orang tidak memakai masker, 6 orang tidak membawa masker, dan 4 PKL yang berjualan di alun-alun Purbalingga. Kemudian, pelanggar diimbau untuk segera pindah ke Purbalingga Food Center. Data diambil Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Satpol PP Provinsi Jawa Tengah 2021. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih perlu adanya upaya melakukan sosialisasi dan peringatan protokol kesehatan COVID-19 yang secara terus-menerus. Smart drone, solusi yang gagasan yang diajukan. Smart drone merupakan inovasi baru, peringatan physical distancing dan penggunaan masker yang akan beroperasi secara otomatis. Alat ini mempunyai kemampuan untuk mengendalikan badan drone dengan sendirinya karena konsepnya menggunakan machine learning. Terdapat GPS untuk mengetahui setiap koordinat suatu kawasan. Ada juga sensor jarak untuk menghindari benturan drone dengan benda di sekitar. Sistem di dalam drone menggunakan memantau pergerakan aktivitas manusia. Drone akan menganalisis jarak fisik antara manusia menggunakan computer vision, machine learning, dan bahasa Python untuk mendeteksi interval antar manusia sesuai protokol kesehatan COVID-19. Jarak minimal adalah 1 meter. Model yang digunakan adalah berbasis YOLO versi 3. Drone akan mendeteksi manusia di dalam gambar atau bingkai dan hanya kelas manusia serta masker yang akan difilter dengan mengabaikan objek kelas. Kotak pembatas dipetakan dalam bingkai. Jarak diukur menggunakan hasil yang diperoleh dari proses ini. Jika hasilnya manusia tidak menggunakan masker dan jaraknya kurang dari batas minimal 1 meter, maka akan diberikan peringatan dari speaker yang disematkan dalam drone. Selanjutnya di sini ada gambar contoh perkiraan bandara drone yang akan diletakkan di titik tertentu di kawasan seperti alun-alun, gor, kemudian di dekat rambu-rambu lalu lintas, dan tempat wisata. Selanjutnya berikut ini adalah gambar yang akan digunakan untuk alun-alun Purbalingga. Kemudian mekanisme menggunakan smart drone di alun-alun Purbalingga, yaitu drone akan dilakukan pengecekan kondisi awal oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan akan diletakkan di bandara drone yang sudah dibuat. Kemudian terdapat sensor GPS yang dimiliki drone digunakan untuk menyimpan koordinat bandara drone dan lokasi pemantauan. Drone akan diperkirakan terbang dengan tinggi maksimal 1 meter di atas objek benda apapun. Jika terdapat benda di depan, di belakang, dan di samping, ataupun di atas, drone akan memberikan jarak minimal 1 meter agar pemantau menjadi akurat. Kemampuan ini dimiliki berkat dukungan sensor jarak ultrasonik.
Kemudian drone mengudara di lokasi pemantauan selama 20 menit untuk melakukan pemantauan dan peringatan physical distancing serta penggunaan masker. Kemudian mekanisme selanjutnya, drone ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi posisi keberadaan manusia dengan menggunakan perbedaan citra sensor webcam yang diproses oleh Arduino. Jika ditemukan manusia yang berdekatan dengan jarak kurang dari 1 meter, maka akan dibunyikan sebuah peringatan dari speaker yang akan memberitahukan masyarakat untuk jaga jarak. Selain itu, drone ini akan mendeteksi keberadaan masker di setiap wajah manusia. Jika tidak memakai masker, maka akan dibunyikan juga sebuah peringatan dari speaker berupa suara untuk menggunakan masker yang sesuai anjuran pemerintah. Ya, selanjutnya, drone memiliki kemampuan untuk mendeteksi posisi keberadaan manusia menggunakan metode beberapa citra dengan sensor yang diproses seperti itu. Dengan sensor webcam yang diproses oleh Arduino, jika ditemukan manusia yang berdekatan dengan jarak kurang dari 1 meter, maka akan diberikan sebuah peringatan dari speaker yang akan diberitahukan kepada masyarakat untuk menjaga jarak. Selain itu, drone juga akan mendeteksi keberadaan masker di setiap wajah manusia. Jika tidak memakai masker, maka akan dibunyikan juga sebuah peringatan dari speaker berupa suara untuk menggunakan masker yang sesuai anjuran pemerintah. Kemudian terdapat drone dengan tampak depan. Smart drone menggunakan komponen dan program sebagai berikut. Yang pertama, drone yang digunakan adalah drone yang memiliki jam terbang cukup lama sekitar 30 menit, kemudian webcam untuk dilakukan pemindaian pergerakan manusia. Yang kedua, Arduino yang digunakan sebagai pusat pengendali seluruhnya untuk smart drone ini. Kemudian yang ketiga, yaitu sensor ultrasonik digunakan untuk menghindari objek yang menghalangi penerbangan dari drone ketika sedang melakukan pemantauan. Kemudian yang keempat, digunakan speaker sebagai tanda peringatan manusia sudah melakukan pelanggaran physical distancing, dikombinasikan dengan LED berwarna merah yang akan berkedip selama speaker masih menyala. Program mendeteksi keberadaan manusia yang akan menganalisis yang dikategorikan sebagai manusia, kemudian berjarak antar manusia minimal adalah 1 meter. Yang keenam yaitu sensor GPS digunakan untuk menemukan titik koordinat awal, koordinat jalur, dan koordinat kembalinya drone. Kemudian yang ketujuh yaitu raindrop sensor yang digunakan untuk mendeteksi hujan. Ketika hujan tiba, drone akan kembali ke koordinat awalnya. Yang kedelapan yaitu baterai. Baterai yang digunakan adalah bawaan dari drone yang sumber listriknya dihubungkan dengan Arduino sebagai pusat pengendali drone. Kemudian pihak-pihak yang dapat membantu. Pihak-pihak yang dapat membantu pengembangan smart drone pemantau ini antara lain pihak Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sebagai pemantau pendisiplinan protokol kesehatan dan masyarakat yang beraktivitas di luar sebagai subjek dari pemantauan protokol kesehatan, khususnya physical distancing dan penggunaan masker. Langkah-langkah strategis yang pertama, membuat rancangan smart drone pemantau dan
pemberi peringatan dengan komponen lengkap. Yang kedua, melakukan uji coba smartphone pemantau dan pemberi peringatan kepada masyarakat dengan kawasan sasaran seperti alun-alun, gor, dan tempat wisata. Dengan tujuan mengenalkan masyarakat smartphone sebagai pemantau dan pemberi peringatan protokol kesehatan COVID-19, sehingga masyarakat akan tahu manfaat dari smartphone tersebut. Yang ketiga, mempromosikan kepada masyarakat lebih luas agar mendapatkan masukan sehingga dikembangkan lebih canggih lagi. Kemudian yang keempat, melakukan kerjasama dengan satuan tugas penanganan COVID-19 yang sangat terbantu dengan keberadaan smartphone, pemantau, dan pemberi peringatan. Kemudian kesimpulan, gagasan yang diajukan, smartphone merupakan sebuah inovasi baru yang memiliki kegunaan utama untuk memantau pergerakan aktivitas manusia di ruang terbuka seperti jalan raya, alun-alun, gedung olahraga, tempat wisata, dan masih banyak lagi. Pemantauan tersebut ditujukan untuk memberikan sebuah peringatan jika terdapat masyarakat yang tidak menerapkan protokol physical distancing minimal 1 meter ataupun tidak menggunakan masker. Smartphone akan memberikan peringatan berupa suara dari speaker untuk memberitahukan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19, physical distancing atau menggunakan masker. Dengan demikian, hasil akhir yang didapat adalah satuan tugas penanganan COVID-19 akan terbantu dengan sebuah sistem peringatan protokol kesehatan COVID-19 yang dilakukan secara otomatis dan tepat waktu. Kemudian teknik implementasi, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan smartphone pemantau dan pemberi peringatan physical distancing dan menggunakan masker adalah dengan membuat kerangka smartphone dengan komponen lengkap atau drone di kawasan masyarakat dilakukan kerjasama dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Kemudian prediksi hasil dari implementasi smartphone adalah Satuan Tugas Penanganan COVID-19 akan terbantu dengan adanya alat yang dapat memantau pergerakan aktivitas manusia di ruang terbuka dan peringatan pelanggaran protokol kesehatan. Hasilnya, masyarakat akan mendapatkan pemantauan sekaligus sosialisasi oleh drone. Kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.